Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, kita langsung mulai aja pematerian pada malam hari ini agar tidak terlalu lama selesainya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Ilham Arifin dari Prodi Pendidikan Informatika dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang dampak sosial informatika. PPT-nya sudah kelihatan belum? Yang pertama ini ada pengertian perkembangan teknologi informasi komunikasi. Pengertiannya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan mencari informasi dan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberikan dampak negatif. Di antaranya, banyak remaja yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi yang tidak benar. Selanjutnya, pesatnya perkembangan peradaban manusia saat ini salah satunya diakibatkan oleh proses penyampaian informasi yang berjalan begitu lancar. Dengan teknologi informasi, segala aktivitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis, sehingga banyak membantu kegiatan ke depannya. Pengertian informatika sosial. Informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian informatika sosial juga berkonsentrasi pada pemanfaatan teknologi informasi yang dipengaruhi oleh nilai dan praktik-praktik sosial budaya dalam sebuah masyarakat. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang paradigma yang menganggap bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Istilah informatika sosial berawal di Amerika Utara pada tahun 1996. Keduanya terintegrasi dan menjadi satu dalam penelitian yang sebelumnya dikenal sebagai komputer dan masyarakat atau Computer and Society. Dampak sosial komputasi, social impacts of computing, isu sosial komputasi atau social issue of computing, analisis sosial komputasi atau disebut sebagai social analysis of computing, dan perilaku sistem informasi, behavioral information system. Dampak-dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada beberapa poin. Dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, mempercepat arus informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga, media bersosialisasi. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Yang kelima, media hiburan. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lain yang jauh. Yang ketujuh, membantu dunia pendidikan dan membuka peluang bisnis jual beli. Selanjutnya ada dampak-dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan dunia maya atau cybercrime. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Selanjutnya, menjauhkan yang dekat. Selanjutnya, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Dan yang terakhir, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan kehidupan manusia. Berbagai macam kegiatan manusia yang sebelumnya dikerjakan oleh mereka kini bisa digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Berikutnya ada dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Dilihat dari berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Berikutnya ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu. Ketiga, kerahasiaan alat tes makin terancam. Dan yang keempat, kecemasan teknologi. Selanjutnya ada bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Ketiga, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi.
Dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selanjutnya ada dari bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya ada dua. Yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada dampak negatif yang poinnya ada tiga. Kemerosotan. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, kenakalan dan tindak tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Selanjutnya ada dari bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, dari materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Setelah penyampaian materi yang sudah saya sampaikan barusan, apakah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan? Nah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ini saya ada beberapa kuis. Jadi ini kuis hanya 3 soal esai menyangkut dari materi yang saya sampaikan barusan. Saya kirimkan di kolom komentar pada Google Meet. Nah, Google Form ini bisa diisi. Untuk selanjutnya bisa diserahkan juga pengumpulannya di Google Form. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.